Coba dibayangin, gimana caranya perusahaan raksasa yang karyawannya puluhan ribu bisa tetap teratur dan fokus ke satu tujuan yang sama? Nah, jawabannya ada di sebuah sistem manajemen yang keren banget, namanya Pusat Pertanggungjawaban. Sistem inilah yang memastikan setiap bagian dari mesin perusahaan yang super kompleks ini bisa kerja bareng secara harmonis. Anggap aja sebuah perusahaan besar itu kayak mesin super gede dengan ribuan komponen yang bergerak. Kalau tiap komponen gerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi, ya hancur mesinnya. Nah, tantangan yang dihadapi perusahaan besar itu, ya persis kayak gitu. Ini nih pertanyaan intinya dalam dunia manajemen, gimana coba caranya menyatukan ribuan kepala, mulai dari tim riset yang mikirin masa depan, sampai tim sales yang di lapangan, supaya semuanya bergerak ke arah tujuan yang sama. Wah, ini jelas nggak gampang. Nah, disinilah letak rumitnya. Kalau ngukur tim penjualan, gampang lah ya, kita tinggal lihat aja angka penjualannya. Tapi gimana dengan lab penelitian dan pengembangan? Hasil kerja mereka mungkin baru kelihatan bertahun-tahun lagi. Kalau membandingkan keduanya secara langsung, jelas gak adil kan? Nah, buat mecahin teka-teki itulah konsep pusat pertanggungjawaban ini muncul. Ini bukan cuma sekedar alat ukur biasa, tapi lebih ke sebuah cara berpikir untuk ngasih kejelasan dan keadilan buat tiap unit. Jadi semua orang tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Konsepnya tuh sebenarnya simpel banget. Coba bayangin tiap departemen, tiap tim, atau tiap divisi itu sebagai satu pusat. Masing-masing dipimpin sama satu manajer yang dikasih tanggung jawab penuh atas performa unitnya. Jadi pada dasarnya seluruh perusahaan itu ya kumpulan dari pusat-pusat ini. Dan setiap pusat ini, mau itu pabrik atau departemen HR, logikanya sama semua. Mereka terima input, kayak anggaran, bahan baku, atau jam kerja. Terus mereka melakukan pekerjaan atau sebuah proses. Dan akhirnya mereka menghasilkan output, bisa dalam bentuk produk fisik atau jasa layanan. Terus gimana cara kita menilai kinerja pusat-pusat ini? Ada dua kata kunci yang penting banget, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu artinya melakukan sesuatu dengan benar. Maksudnya menghasilkan output semaksimal mungkin dengan input seminimal mungkin. Tapi itu aja nggak cukup. Ada juga efektivitas, yaitu melakukan hal yang benar, memastikan output yang dihasilkan itu beneran nyambung sama tujuan besar perusahaan. Unit yang hebat itu harus bisa dapat dua-duanya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Karena setiap unit itu fungsinya beda-beda, cara ngukurnya juga nggak bisa dipukul rata. Makanya kerangka kerja ini ngebagi mereka jadi 4 jenis utama yang perlu kita kenali. Lihat deh diagram ini. Anggap aja ini peta kita. Kita bisa lihat ada pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Perhatiin deh, pusat biaya bahkan dibagi lagi jadi 2 jenis yang beda. Yuk kita bedah satu persatu. Gampangnya gini, pusat pendapatan kayak tim sales, fokusnya yang menghasilkan uang. Terus pusat biaya contohnya departemen legal, fokusnya justru mengendalikan biaya. Nah, kalau pusat laba kayak manajer cabang, ini diukur dari selisih antara pendapatan sama biayanya. Dan di level paling atas ada pusat investasi yang dinilai dari seberapa besar untung yang bisa didapat dari aset yang dipercayakan ke mereka. Oke, sekarang ayo kita gali lebih dalam jenis yang paling umum dan seringkali paling tricky, pusat biaya. Kenapa? Soalnya hampir semua fungsi pendukung di perusahaan, dari HR sampai IT, biasanya masuk ke kategori ini. Jadi di pusat biaya kita bisa hitung pasti berapa duit yang dihabiskan, itu inputnya. Tapi output atau hasil kerjanya seringkali nggak bisa diukur pakai uang. Contohnya nih, berapa nilai rupiah dari program pelatihan karyawan yang sukses? Susah kan ngukurnya? Nah, di sini nih ada satu momen aha yang penting banget. Ternyata nggak semua pusat biaya itu sama. Kita harus bisa bedain antara biaya yang bisa dihitung pasti, yang kita sebut biaya teknis, dan biaya yang sifatnya berdasarkan penilaian, yang kita sebut biaya kebijakan. Bedanya itu fundamental banget. Kalau biaya teknis, hubungan input dan outputnya jelas. Di pabrik, misalnya, kita tahu persis berapa bahan baku yang perlu dipakai buat bikin satu produk. Sebaliknya, biaya kebijakan itu hubungannya nggak jelas. Berapa sih anggaran iklan yang pas buat naikin penjualan? Wah, itu lebih ke soal strategi dan penilaian, bukan hitung-hitungan matematis. Oke, setelah kita paham semua konsepnya, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung jadi satu dalam sebuah struktur perusahaan yang beneran. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat ya. Personalia itu pusat biaya. Ukurannya ya seberapa patuh sama anggaran. Di sisi lain, pemasaran itu pusat pendapatan. Diukurnya dari target penjualan yang tercapai. Produksi balik lagi jadi pusat biaya, tapi ukurannya target jumlah produksi.
Dan terakhir, perusahaan secara keseluruhan itu adalah pusat investasi yang diukur dari laba dan return on investment. Nah, ini dia kerennya sistem ini. Setiap bagian perusahaan dinilai pakai ukuran yang paling pas buat mereka. Ini bikin semuanya jadi jelas, ngurangin konflik internal, dan bikin tiap manajer fokus sama hal yang benar-benar bisa mereka kontrol. Semua unit, dengan caranya masing-masing, bergerak menuju tujuan besar yang sama. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Di zaman sekarang, di mana inovasi itu jadi kunci, pusat mana sih yang ngelolanya paling menantang? Jawabannya, kemungkinan besar ada di pusat biaya kebijakan, unit-unit seperti R&D dan pemasaran kreatif. Mengelola dan mengukur kreativitas mungkin adalah tantangan manajemen terbesar di era kita. Dan ini jadi pertanyaan penting saat kita mendesain organisasi untuk masa depan.